Halo anak-anak, selamat pagi. Anak-anak, ketika kalian memegang gelas berisi air panas, maka gelas yang tadinya dingin akan terasa panas juga kan? Atau dalam kondisi lainnya, saat kita berada di dekat api unggun, maka badan kita akan terasa panas. Mengapa demikian? Ini menunjukkan bahwa kalor berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Bagaimanakah caranya? Ya, kalor berpindah melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Yuk simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan pertama, siswa dapat menjelaskan definisi konduksi, konveksi, dan radiasi. Kedua, siswa dapat memberi contoh perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi. Saat kita menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang disetrika. Dengan demikian, kalor berpindah dari setrika ke kain. Bagaimanakah proses perpindahan kalor tersebut? Saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Kalor berpindah, akan tetapi partikelnya tidak ikut berpindah. Partikel yang satu akan membentur partikel lainnya, sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar makin cepat. Akibatnya, suhu semakin tinggi. Perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut, itulah yang dinamakan dengan konduksi. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Kemudian, mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena terkena panas. Lalu ada tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut juga dengan konduktor. Contoh benda konduktor misalnya besi, tembaga, timah, air, dan aluminium. Sementara itu, benda-benda yang tidak bisa menghantarkan kalor disebut juga dengan isolator. Contoh benda isolator misalnya plastik, kain, kayu, kertas, dan lain-lain. Perpindahan kalor secara konveksi. Kita tahu bahwa air merupakan konduktor yang buruk. Namun ketika air bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Berarti ada cara perpindahan panas yang lain pada air tersebut, yaitu konveksi. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini disebut konveksi. Pola aliran air membentuk arus konveksi. Jadi, perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya disebut dengan konveksi. Contoh peristiwa konveksi di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya elemen pemanas yang terdapat pada oven, pemanggang roti, magic jar, biasanya terletak di bagian bawah. Saat difungsikan alat tersebut, udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik, sedangkan udara bagian atas yang lebih dingin akan bergerak turun. Perpindahan kalor secara radiasi. Setiap hari, kita memanfaatkan kalor dari matahari untuk mengeringkan pakaian. Bagaimanakah kalor tersebut dapat sampai ke bumi? Bagaimana kalor dapat melalui jarak berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa? Nah, dalam ruang hampa tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara lain.
Cara tersebut dinamakan radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Prinsip radiasi yaitu apabila suhu benda lebih dingin dari lingkungan, maka benda akan menyerap radiasi kalor dari lingkungan. Semakin rendah suhu benda, semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungan. Nah, ketika kita menjemur pakaian, maka pakaian yang berwarna gelap akan lebih cepat kering daripada pakaian yang berwarna. Semakin gelap benda yang terasa panas, semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin gelap benda yang terasa dingin, semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Contoh peristiwa lainnya, kamu juga dapat merasakan akibat radiasi kalor. Saat kamu duduk dekat api unggun, kamu berada di sampingnya, kamu pun bisa merasakan hangatnya api tanpa langsung menyentuhnya. Inilah yang dimaksud perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembahasan kita mengenai materi perpindahan kalor. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.